Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Fatkur dimanapun berada, kali ini saya ingin menyampaikan sekali lagi tentang buku pernikahan. Sebelumnya saya tampilkan kado pengantin buku ini, dan sekarang insya Allah saya sedikit ulas kado pernikahan terindah. Nah, sahabat semua, sahabat Kang Fatkur dimanapun berada, tentu buku-buku ini mungkin banyak buku-buku teman-teman baca dari berbagai sumber, dari berbagai karya para ulama, mungkin berbagai pengalaman dari sahabat-sahabat semua, mungkin dari pengetahuan dari teman-teman semua, dari manapun berada, atau searching, atau dari YouTube. Semakin kita menggali dan semakin kita membaca dengan berbagai judul, dengan berbagai pandangan, pikiran, tentu itu semakin akan menambah wawasan kita tentang pernikahan, tentang perkawinan. Dan tentu semakin banyak yang dibaca, juga akan semakin dalam diri kita itu justru semakin kekurangan. Kenapa? Karena semakin hari itu semakin banyak kita mengetahui, semakin banyak pula kita ada yang tidak kita ketahui. Maka jangan kita berpikir satu buku ini cukup untuk mempelajari sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan, sebuah mahligai rumah tangga yang kemudian dibangun untuk satu visi, satu misi. Dan jangan sampai kita hanya satu buku. Harus banyak buku, banyak sumber, banyak pemikiran, banyak pandangan. Karena semakin banyak sesuatu referensi yang kita baca, akan semakin banyak kita mengetahui. Tapi ketika kita tidak mengetahui dari hal-hal yang kecil, mungkin kita akan kelabakan. Ya, bahasanya seperti kita ngopi tapi kosong. Kopinya kopi kosong. Ya, kopi hanya dinikmati sekejap saja. Nah, untuk itu sahabat semua, sahabat Kang Fatkur, kembali saya ulangi lagi, tidak cukup satu buku untuk mempelajari sebuah pernikahan, membangun sebuah rumah tangga. Sekarang pertanyaannya, kenapa jika karena harta, katanya dalam diskusi-diskusi bahwa perceraian itu karena kekurangan ekonomi. Tapi pertanyaannya, banyak juga, kenapa banyak juga orang yang banyak harta atau artis atau tanda kutip bahwa yang memiliki harta masih juga mengalami perceraian. Karena apa? Karena sikap, pandangan yang mungkin belum masuk, belum diketahui oleh seseorang. Maka kita wajib untuk mengetahui satu persatu, halaman per halaman untuk kita pelajari. Apalagi orang yang masih bujang itu perbanyaklah membaca referensi-referensi untuk persiapan dalam rumah tangga. Rumah tangga dibangun tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk selamanya. Bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Ketemu di dunia juga ketemu di akhirat, ketemu di surga nanti. Nah, sahabat Kang Fatkur, saya singkat bahwa di dalam buku Kado Pernikahan Terindah yang ditulis sebuah karya fenomenal dari Dr. Akram Ridho, ini menggambarkan dari awal, ini dengan cover merah-merah bunga-bunga ya, dengan warna kehijau-hijauan.
Nah, ini menggambarkan di awal sudah kita ditekankan di dalam gerbang pengantin. Pernikahan ada visi, tujuan, dan prinsip. Rumah tangga adalah urusan bersama. Ini dalam daftar isi ya. Petunjuk menuju rumah tangga yang tentram. Kita baca. 21. Gerbang pengantin. Bahkan judul pertama, bulan madu adalah saat-saat yang diimpikan oleh setiap pasangan yang baru menikah. Bulan yang penuh kemesraan, ketika suami istri mencurahkan cinta dan kasih sayang, serta kesempatan bagi keduanya untuk mengenal pasangannya dengan lebih baik. Bulan madu adalah jembatan bagi hubungan antara suami istri, di mana saat-saat seperti ini menjadi momen yang indah, penuh dengan bunga sebagaimana yang sering diungkapkan oleh keduanya, untuk menuju kehidupan baru mereka yang telah ditunggu-tunggu dengan kerinduan yang mendalam. Masya Allah, dengan kerinduan yang mendalam. Bahasanya yang diantar dari awal, dari halaman 19 ini, ya, di halaman 19 termasuk halaman yang pertama, ia mengungkapkan sebuah rasa kerinduan yang mendalam. Artinya, seorang suami istri yang baru menikah itu ada kerinduan yang mendalam, yaitu sebuah bulan madu yang telah diimpi-impikan antara keduanya. Lalu bagaimana ketika mereka sudah, tanda kutip ya, sudah bermain sebelum pernikahan, maka akan hambar. Terasa hambar karena tidak ada lagi sebuah kerinduan yang mendalam. Dan saya selanjutkan, bulan madu adalah bulan pencurahan dan mengungkapkan rasa cinta yang pada akhir perjalanannya pasutri atau pasangan suami istri diharapkan akan dapat menuai buah cinta dan kasih sayang dari pasangan mereka. Pada saat-saat seperti ini, batin dan jasad mereka seakan mengembara di langit-langit kasih sayang, berdendang maksudnya di antara wanginya bunga, menanti datangnya generasi baru yang mendekatkan pandangan mata mereka senantiasa meneguk kebahagiaan, cinta, dan nikmat kedekatan jiwa. Masya Allah, bahasanya sangat indah sekali. Dengan latar belakang itu, hadirlah sebuah harapan di dalam buku ini, yaitu agar ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kedua mempelai untuk menikmati bulan madu mereka. Apa yang harus dilakukan untuk meluapkan kerinduan? Pertanyaannya ya. Bagaimana cara untuk mencairkan suasana kaku ketika berduaan dengan pasangan? Bagaimana cara untuk sampai pada kenikmatan impian? Bagaimanakah seni memberi dan menerima cinta? Bagaimanakah cara untuk membuat pasangan kita menjadi nyaman? Nah, sahabat Kang Fatkur, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya, ada satu lagi. Halangan-halangan apa yang sering ditemui oleh kedua pasangan dan bagaimana cara keduanya agar berhasil melewatinya? Nah, sahabat Kang Fatkur, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mendasar itulah yang kemudian menjadi penasaran antara si bujang dan si gadis. Nah, bujang dan gadis tentunya penasaran bagaimana ya kalau saya setelah nikah nanti. Ada ketakutan-ketakutan. Laki-laki takut gagal kalau dalam buku ini. Yang perempuan takut sakit. Di sini ada di dalam daftar isi ya. Di daftar isi itu yang gadis takut sakit, yang bujang takut gagal. Maksudnya apa? Nah, akan diulas pada postingan berikutnya. Tetap di channel Kang Fatkur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.